roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita kembali berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini. Kembali kami boleh datang kepadamu. Kami sudah memberikan satu pujian penyembahan kepadamu. Kami sudah berbicara lewat pujian penyembahan kami. Dan saatnya Bapa Engkau berfirman kepada kami, dan kami menyiapkan hati kami. Dan Roh Kudus tolong setiap kami, agar firman yang kami baca, kami dengar dan kami renungkan. Biar Allah Roh Kudus yang memberikan pewahyuan, pengertian, pemahaman di dalam kognitif kami masing-masing, sehingga kami secara pribadi boleh terberkati dengan firman ini. Berbicaralah Bapa kepada kami, dan pakai urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu oleh kuasa darah Yesus, sehingga hamba dilayakkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan melanjutkan seri khotbah saya waktu itu, saudara ya, karena belum selesai. Dan saat ini saya ambil dari Roma 8 ayat 14 sampai ke 16. Dan firman Tuhan ini dengan sangat jelas sekali berkata bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Ini satu statement atau pernyataan dari Paulus kepada jemaat di Roma, bahwa dia memberitahu bahwa kita ini sebagai anak-anak Allah. Kenapa kita disebut sebagai anak-anak Allah? Karena oleh roh itulah kita disebut menjadi anak-anak Allah, dan kita berhak memanggil Allah itu Bapa kita. Dan itu semua status kita sebagai anak-anak Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus pahami dengan jelas sekali di sini bahwa hidup dipimpin Roh Allah ini adalah bukti bahwa kita anak-anak Allah. Tetapi yang penting saat ini yang harus kita pahami, apakah betul kita dipimpin oleh Roh Allah? Apakah betul kita dipimpin Roh Allah? Ini perlu ada kepekaan, saudara. Kepekaan di sini bukan kepekaan dalam pengertian secara kognitif kita, secara pengetahuan teologis kita, tidak seperti itu. Tetapi kepekaan di sini betul-betul kita harus bisa memastikan, dan itu hanya bisa kita pastikan dengan relasi kita dengan Allah dengan kita. Tanpa hubungan ini kita tidak bisa mengalami dan merasakan dan menikmati tuntunan Allah dalam hidup kita, saudara dan saya. Ada banyak sekali orang berstatus sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta dan lain sebagainya. Tetapi pernyataannya, apakah mereka dipimpin Roh Allah? Itu satu pertanyaan besar yang harusnya dijawab secara pribadi lepas pribadi. Kenapa saya katakan harus dijawab secara pribadi lepas pribadi? Sebab saudara, karena yang namanya dipimpin Roh Allah, artinya ada satu pribadi yang ada di dalam roh kita yang menuntun, yang mengambil alih hidup saudara dan saya. Di khotbah saya yang lalu saya katakan bahwa Matius pasal 5, 6 dan 7 bicara khotbah di bukit, itu bicara spirit Injil. Spirit Injil, spirit yang mengembalikan gambar Allah yang rusak menjadi utuh kembali secara progresif dalam kehidupan saudara dan saya. Dan itu bisa dilakukan kalau kita hidup dipimpin Roh Allah. Pengetahuan apapun yang kita miliki, sehebat apapun, kalau kita tidak dipimpin Roh Allah, pengetahuan firman itu tidak akan pernah mengubah hidup saudara dan saya. Hanya Allah Roh Kudus yang bisa mengubah hidup saudara dan saya. Jadi Roma 8 ayat 14 ini dikatakan bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Ini status, saudara. Status ini yang harus dan saya pahami. Pernah saya singgung waktu yang lalu, saya katakan status saudara sebagai orang Kristen, KTP kita Kristen, itu tidak menjadi jaminan, saudara. Itu status pengakuan secara hukum yang ada di dunia ini atau secara gerejawi. Tetapi saudara, status pengakuan sebagai anak Allah ini harus dipertanggungjawabkan oleh saudara dan saya. Saya singgung juga waktu itu, saya katakan bahwa iman itu adalah pengakuan. Iman itu juga tindakan. Tapi iman itu juga tanggung jawab, saudara. Nah, tanggung jawab ini perlu dipahami. Bukan hanya cuma mulut kita mengaku, tetapi betul-betul aplikasi dari tuntunan Roh Allah itu ada dalam hidup saudara dan saya. Nah, maka dari itu tadi saya katakan Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah. Lalu ayat 15 dikatakan, sebab kamu yang tidak menerima roh perbudakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi,
tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 15 sangat menarik sekali, dikatakan sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut, saudara. Kalau kita renungkan tentang perbudakan, saudara, ya, pada zaman itu kita tahu yang namanya budak itu tidak punya status hukum, tidak punya pembelaan hukum, saudara. Bahkan maaf, tidak lebih berharga daripada binatang peliharaan. Waktu itu status budak, saudara. Nah, roh perbudakan di sini apa maksudnya? Dan ini menjadi sesuatu yang menakutkan bagi orang-orang percaya saat itu, zaman itu, saudara. Karena tidak ada hukum yang melindungi mereka. Jadi ketakutan yang amat menguasai. Nah, sekarang bagaimana dengan keadaan saudara dan saya? Apakah kita juga terikat dengan roh perbudakan yang membuat kita takut? Seringkali tanpa kita sadari, naluri ketakutan itu seringkali muncul dalam hidup saudara dan saya. Ketakutan yang seperti apa? Ketakutan karena apa yang kita buat itu dan kita tidak bisa bertanggungjawabkan secara iman, itu yang membuat kita takut. Contoh seperti kesalahan, dosa yang kita lakukan, lalu kita tidak berani mengakui, lalu kita merasa nyaman dengan hal itu. Nah, itu sesuatu roh yang membuat saudara dan saya takut. Karena kalau kita tahu natur daging kita, natur yang bersumber dosa, yang terus memperbudak kita, terus hidup jatuh dalam dosa, itu pasti, saudara. Ini yang harus kita pahami semua. Kita hidup dalam dua natur. Waktu itu juga saya singgung bahwa dua natur ini kita hidup dalam natur rohani yang sudah disucikan, natur jasmani yang bersumber dosa. Tetapi bagaimana peranan roh Allah yang memimpin hidup saudara dan saya? Roh Allah yang memimpin hidup saudara dan saya, ini yang harus menjadi satu kenyataan bahwa betul-betul roh Allah mengambil alih hidup saudara dan saya. Dan tanpa penyerahan diri kita nggak akan bisa dipimpin oleh roh Allah. Tanpa penyerahkan diri kita tidak bisa dipimpin roh Allah. Firman Tuhan katakan di dalam Lukas 9:23, ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu. Itu setiap hari, bukan setiap minggu, bukan setiap bulan. Setiap hari saudara dan saya harus menyangkal diri kita dan memikul salib kita. Tanpa itu kita nggak bisa. Saudara tahu, Yesus katakan di dalam Mazmur pasal 1, aku datang untuk Injil. Itu statement daripada Tuhan Yesus sendiri, aku datang untuk Injil. Dan Paulus juga katakan, aku menderita karena Injil. Jadi Injil itu punya tiga hal. Injil itu adalah identik dengan penderitaan. Injil juga identik dengan salib. Bukan berarti Injil itu identik dengan kemakmuran, saudara. Itu teologi yang sangat menyesatkan sekali. Tetapi Injil identik dengan penderitaan, dan Injil juga identik dengan salib Kristus. Nah, saudara, Yesus katakan, aku datang untuk Injil. Ini kalimat yang menarik. Dan ketika Yesus memulai itu, dari Markus pasal 1 dia katakan sangat jelas, aku datang untuk Injil. Untuk Injil. Jadi Tuhan tahu persis, dia datang untuk Injil. Nah, saudara dan saya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai calon hamba-hamba Tuhan di tempat ini, juga harus menyadari bahwa kelak kita hidup dan pelayanan kita ini kita lakukan semua hanya untuk Injil. Tetapi tanpa spirit Injil sudah nggak akan mengerti tentang Injil itu yang sesungguhnya. Apa spirit Injil? Paulus katakan, saudara, di dalam Roma pasal 1, ya, Roma pasal 1, kita loncat dulu Roma pasal 1, nanti balik lagi ke sini. Roma pasal 1 ayat 16. Ya. Roma pasal 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16. Ini poin terakhir. Setelah ini, oke, Paulus mengatakan bahwa Injil itu sebagai kemuliaan atau cahaya kemuliaan Allah, spirit Injil. Paulus menulis dengan sangat tegas di dalam Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Saudara, kata daripada aku punya keyakinan yang kokoh ini sebetulnya kurang pas, saudara. Sesungguhnya dalam bahasa aslinya itu aku tidak malu. Aku tidak malu. Jadi Paulus katakan aku tidak malu karena Injil.
Aku tidak malu karena Injil. Ini satu statement pernyataan yang luar biasa, saudara. Kenapa Paulus katakan aku tidak malu karena Injil? Nah, saudara, kalau kita lihat lagi sekarang ya, di dalam 2 Timotius pasal 1 tadi, naik ke atas ya. 2 Timotius 1:11-12. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan guru. Pemberita di sini bicara tentang amanat agung, saudara. Itulah sebabnya aku menderita semua ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saudara, dikatakan untuk Injil ini aku ditetapkan sebagai pemberita. Itu pemberita amanat agung. Nah, di sini Paulus dengan sangat jelas sekali dia ngerti bahwa orang yang punya spirit Injil adalah punya tugas dan tanggung jawab memberitakan amanat agung. Ini hal yang harus menjadi target buat saudara dan saya sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan. Kelak nanti ketika kita melayani Tuhan, target kita adalah memberitakan kabar baik, memberitakan amanat agung yang Yesus katakan, aku datang hanya untuk Injil. Aku datang hanya untuk kabar baik. Ini statement daripada Tuhan sendiri. Dan Paulus katakan dengan sangat jelas, aku tidak malu dengan amanat agung itu. Aku tidak malu karena Injil. Satu ekspresi yang luar biasa dari Paulus. Paulus begitu gembira, begitu sukacita dengan pernyataannya ini, saudara. Dia katakan dia tidak malu. Artinya dia tidak malu bukan secara manusia, tapi ini satu kebanggaan Paulus. Nah, maka dari itu dikatakan Paulus sadar bahwa sebagai orang yang sudah menerima spirit Injil, dia harus memberitakan amanat agung. Seperti Yesus tadi dia katakan, aku datang untuk Injil. Paulus pun seperti itu. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita pun sama, satu visi dengan Tuhan, dengan Paulus, bahwa saya ada untuk Injil, saya ada untuk memberitakan kabar baik? Ini tugas saudara, tugas saya, tugas kita semua orang percaya. Selanjutnya, saudara, itu sebabnya aku menderita semua ini, tetapi aku tidak malu. Kalimat malu dengan apa yang dikatakan di dalam Roma 1:16 itu kalimatnya sama, tidak malu. Jadi ada satu kebanggaan. Ini luar biasa. Ini mengagetkan, saudara. Kenapa saya katakan mengagetkan? Kalau kita tahu sekarang ini setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah terjun dalam dunia pelayanan, dalam dunia pengembalaan, mereka menjadi satu kebanggaan bukan karena penderitaan, tapi mereka bangga karena mereka berhasil punya jemaat yang banyak, punya gereja yang besar. Seperti itu, saudara. Bahkan kalau dalam pertemuan hamba-hamba Tuhan, selalu pertanyaannya, gerejamu di mana, jemaatmu berapa? Aneh. Pertanyaannya yang bicara mengenai materi, saudara. Sebetulnya pertanyaan yang benar adalah, bagaimana dalam pemberitaan amanat agungmu? Apa yang kau alami? Sudahkah engkau bayar penderitaan yang Kristus alami? Petrus katakan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 4, pasal 4 ayat 1 dikatakan apa? Kenakan pikiran Kristus. Pikiran yang seperti apa? Pikiran yang menderita. Sebab ketika kita sedang menderita secara badani, kita berhenti berbuat dosa. Saudara tahu, ketika Injil diberitakan, iblis tidak tinggal diam. Iblis tidak tinggal diam. Di dalam Lukas 4 ayat 13, firman Tuhan katakan apa? Iblis selalu menunggu waktu yang tepat. Jadi sementara Injil diberitakan, di dalamnya iblis ikut bermain untuk menyesatkan, memanipulasi. Dan faktanya sekarang terjadi, saudara. Ada banyak gereja-gereja yang menjadi gereja yang berpusat kepada manusia, bukan kepada Kristus. Jadi orang datang berbondong-bondong ke gereja, begitu luar biasa. Faktanya apa yang mereka cari? Bukan Kristus, tapi gereja yang wah. Gereja yang betul-betul bisa menampilkan secara ekspresi manusia, secara perasaan daging manusia itu sendiri. Dan itu yang sedang dikejar, dan itu yang sedang gereja persiapkan. Gereja yang seperti ini adalah gereja yang sakit. Ukuran daripada gereja dunia adalah apa? Saya berhasil memberitakan agung. Buktinya apa? Banyak jiwa yang datang kepadaku, tapi tidak pernah memperhatikan kualitas rohani mereka. Tapi gereja yang berpusat kepada Kristus selalu memperhatikan kualitas rohani jemaatnya. Gereja yang berpusat kepada Kristus selalu mengabarkan
bahwa ikut Yesus, sangkal diri, pikul salib. Itu poin pertama yang harus saudara dan saya pahami. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan, kita lanjut ya ke poin selanjutnya. Paulus mengatakan bahwa Injil itu sebagai lanjut tadi udah ya. Spirit Injil tidak fokus pada keselamatan, sebab keselamatan bukan tujuan hidup kita di dunia ini, karena keselamatan sudah menjadi bagian hidup kerohanian kita. Saudara, di sini dikatakan Spirit Injil tidak fokus pada keselamatan, sebab keselamatan bukan tujuan hidup kita di dunia, karena keselamatan sudah menjadi bagian kerohanian kita. Artinya apa sih, saudara? Spirit Injil yang sudah dan saya miliki itu, kita tidak lagi fokus kepada keselamatan. Kenapa? Sebab keselamatan, anugerah yang Allah berikan kepada kita itu sudah menjadi bagian kerohanian kita, udah menjadi milik permanen kerohanian kita. Artinya apa? Anugerah keselamatan itu kita terima pada saat kita dilahir barukan. Saya katakan waktu itu bahwa iman anugerah kedua setelah kita dilahir barukan. Artinya apa? Kita diberikan iman. Sekali lagi saudara, perhatikan, kita diberikan iman bukan untuk terima mujizat, bukan untuk terima berkat, bukan untuk terima keberhasilan, bukan untuk terima kesuksesan, tetapi iman diberikan hanya untuk terima kasih karunia Allah. Tetapi di dalam kasih karunia Allah itu ada keselamatan yang pasti yang sudah Allah sediakan bagi saudara dan saya. Dan semua janji-janji Allah ada di dalam kasih karunia itu. Ada tertulis di dalam Roma pasal 5 ayat 2 dan Efesus 2 ayat 8. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan, enggak titik saudara, koma, oleh iman. Ini jelas sekali saudara. Jadi hidup kita karena iman saudara. Nah, dikatakan di sini bahwa Spirit Injil tidak fokus kepada keselamatan. Kenapa saya katakan Spirit Injil tidak fokus kepada keselamatan dan bukan menjadi tujuan hidup kita? Sekali lagi tadi saya katakan bahwa tujuan hidup kita bukan untuk keselamatan, karena itu sudah menjadi bagian rohani kita, tetapi keselamatan titik awal. Perhatikan saudara, tetapi keselamatan titik awal atau start awal dari tujuan hidup kita untuk kembali ke rencana awal Tuhan saat menciptakan manusia, yaitu memuliakan Tuhan. Jadi keselamatan itu titik daripada awal saudara dan saya untuk memuliakan nama Tuhan, untuk kembali masuk ke dalam rencananya Tuhan, untuk kembali ke dalam panggilannya Tuhan. Proto Evangelion di dalam Kejadian 3 ayat 15 dengan sangat jelas sekali. Itu Injil pertama yang diberitakan di Taman Firdaus sebelum Adan dan Hawa diusir dari Firdaus, saudara. Nah, selanjutnya saudara, ya, tujuan hidup kita menjadi pelaku firman, mengerjakan keselamatan. Perhatikan, mengerjakan keselamatan untuk memuliakan Allah. Kita mengerjakan keselamatan untuk kemuliaan Allah, bukan kita mengerjakan keselamatan untuk mendapatkan supaya keselamatan tidak hilang. Karena ada beberapa gereja yang memahami yang salah tentang hal ini, saudara. Kita melakukan keselamatan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita menjadi pelaku firman bukan untuk keselamatan, tapi untuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan adalah apa? Kita melakukan firman Tuhan, menjadikan keselamatan buah hidup kita. Itu yang menjadi perbuatan yang memuliakan Tuhan, bukan untuk keselamatan. Poin yang harus diperhatikan. Lanjut. Spirit Injil tidak fokus. Sudah ini ya. Lanjutnya, oke. Spirit Injil bukan legalisme atau antinomianisme yang menjadi dasar pengajaran banyak gereja saat ini. Saudara, kita tahu saat ini dan kita tidak bisa menutup mata dan fakta yang sekali sekarang legalisme dan antinomianisme ini menjadi satu yang mewarnai gereja-gereja pada umumnya. Enggak semua gereja ya. Ada pada gereja-gereja saat ini. Seperti legalisme, keselamatan dan berkat Tuhan diperoleh oleh hasil kerja kita lewat kesalehan dan ketaatan firman. Ini terjadi di banyak gereja, saudara, di mana penekanannya adalah bahwa kalau kita tidak mengerjakan keselamatan kita, kalau kita tidak menjadi pelaku firman yang baik, tidak membuahkan firman dalam kehidupan kita, dan tidak ada buah keselamatan dalam kita, maka keselamatan itu akan bisa hilang. Jadi keselamatan itu bisa kita peroleh dengan kesalahan hidup kita. Pertanyaan saya, saudara, ketika saudara saya nanti dalam keadaan meninggal dunia, sudah tahu kita meninggal masih dalam keadaan tubuh yang berdosa, sebab tubuh kita ini bernatur dosa, dan Tuhan gak tebus tubuh kita, tapi Tuhan tebus roh kita yang mati menjadi hidup kembali.
Dan nanti roh kita akan mengenakan tubuh kemuliaan yang baru. Saudara, ya. Jadi jangan legalisme, keselamatan dan berkat Tuhan diperoleh hasil kerja kita lewat kesadaran. Ini pemahaman pengajaran yang sangat bertolak belakang dengan Injil Kristus. Dan ini ada pada gereja-gereja. Saya nggak mau sebutin gereja-gerejanya, sudah pasti tahu lah. Gereja mana saja yang menekankan legalisme ini. Lalu ada lagi yang kedua, antinomianisme. Apa? Kita tidak lagi terikat dengan perjanjian lama atau hukum Taurat, sebab di dalam Kristus kita sudah menerima berkat dan janji-janjinya. Kita tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat, khususnya 10 hukum Allah. Jadi antinomianisme ini juga mewarnai gereja-gereja, dan saat ini banyak gereja yang terkontaminasi dengan pengajaran yang seperti ini, saudara. Jadi mereka menekankan bahwa hukum Taurat, atau lebih khusus lagi 10 perintah Allah, itu sudah tidak berlaku lagi dalam spirit Injil atau dalam hukum perjanjian baru. Sudah tidak berlaku lagi. Bahkan ekstrimnya, saudara, kita nggak perlu bertobat lagi ketika kita jatuh dalam dosa. Kita hanya perlu sepakat bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa kita 2000 tahun yang lalu, dosa kita yang lalu, yang sekarang dan yang akan datang. Kelihatannya rohani, kelihatannya alkitabiah, kelihatannya injili sekali, tetapi itu adalah satu pengajaran yang sangat menyesatkan. Tentu saya yakin di tempat ini diberi sinyal-sinyal bahwa penganut legalisme dan antinomianisme ini gereja-gereja apa saja, saudara. Di tempat saya melayani, di gereja saya, jelas-jelas saya jelaskan tentang ini, saudara. Karena jemaat harus tahu. Jangan sampai kita terjebak dengan ini. Keselamatan tanpa hukum, antinomianisme ini, saudara. Ini sudah merajalela, saudara. Sudah masuk Indonesia, sudah masuk ke gereja-gereja, bahkan di beberapa gereja sudah menjadi satu doktrin yang menjadi populer, saudara. Dan saudara tahu, yang menganut paham ini, jemaatnya itu sangat banyak sekali, ribuan, saudara. Saya punya kenalan, saudara, di Jakarta. Jemaatnya luar biasa, lebih banyak anak mudanya, saudara. Berduyun-duyun datang ke gereja itu, saudara. Mereka antusias dan lain sebagainya. Kelihatannya rohani, tetapi buah sehari-hari dalam kehidupannya tidak mencerminkan firman Tuhan. Tidak ada kualitas rohani dalam hidupnya. Ini yang membuat kasih karunia Allah dijadikan sampah bagi si iblis. Saya nggak tahu di kota Purwokerto ini ada atau tidak. Tapi dua ini hati-hati, saudara. Sudah masuk dalam tubuh Tuhan, gereja Tuhan. Oke? Dua doktrin yang bertolak belakang dengan spirit Injil. Tadi saya sudah jelaskan. Lanjut. Spirit Injil bukan legalisme atau ini lanjut pindah ya. Oke. Kita mau belajar dari spirit Injil yang ada pada Paulus. Surat Paulus ke jemaat Filipi sangat jelas. Spirit Injilnya sangat jelas, spirit Injilnya. Filipi 4 ayat 4 dikatakan Paulus bisa memberikan motivasi agar jemaat di Filipi untuk selalu bersukacita dan bersukacita. Ini inti spirit Injil, sudah. Di dalam Filipi 4 ayat 4 Paulus katakan apa? Kepada jemaat di Filipi, bersukacita, bersukacita, bersukacita. Ini yang Paulus lakukan kepada jemaat di Filipi. Dan ini bentuk dari sukacita spirit Injil. Paulus katakan apa tadi? Dengan sangat jelas sekali, aku tidak malu karena Injil. Lalu di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 12 Paulus katakan apa? Aku tidak malu menderita karena Kristus, karena Injil. Aku tidak malu. Saudara, tadi sudah singgung sedikit bahwa saat ini hamba-hamba Tuhan malu kalau mengakui jemaatnya sedikit, malu mengakui kalau gerejanya kecil, malu kalau mengakui bahwa jemaatnya, maaf, yang susah-susah. Tapi bangga dengan jemaat yang banyak, jemaat yang pakai kendaraan dan lain sebagainya, gereja yang besar, menjadi satu kebanggaan. Itu bukan spirit Injil, saudara. Itu bukan spirit Injil. Tadi saya katakan spirit Injil identik dengan penderitaan dan salib Kristus.
Itu spirit Injil. Lalu bagaimana? Apakah terus kita harus menderita sebagai hamba Tuhan? Oh, tidak seperti itu, saudara. Karena ada waktunya, saudara. Pengertian penderitaan di sini adalah penderitaan untuk mematikan keinginan-keinginan daging kita. Kita jujur, saudara. Hidup kita masih diwarnai dengan keinginan-keinginan daging yang terus yang menguasai jiwa kita. Sedangkan jiwa kita adalah satu-satunya pintu untuk menyatakan kehendak Allah, untuk menyatakan kehendak si iblis atau dosa. Hanya lewat jiwa. Dan jiwa itu nempelnya sama tubuh daging kita yang berdosa. Ini yang harus kita pahami, saudara. Dan kita jujur, saudara. Adakah di sini yang kebal akan kekecewaan? Adakah di sini kebal dengan ketersinggungan? Adakah di sini kebal dengan ketidakmarahan? Halo, ada enggak? Enggak. Kita ini mudah kecewa, betul? Kita mudah tersinggung. Kita mudah marah. Itu adalah salah satu bentuk bahwa yang natur daging kita, natur yang berdosa. Dan itu terus membayangi hidup kita. Maka dari firman Tuhan katakan tadi apa? Kita harus menderita karena Injil. Menderita di sini berarti bukan selalu harus hidup miskin, hidup susah, tidak seperti itu konteksnya, saudara. Jangan salah memahaminya, saudara. Ya, karena sudah waktunya nanti, karena akan ada waktunya ketika Tuhan melihat kita, pelayanan kita benar di mata Tuhan, ada waktunya Tuhan siapkan semua yang menjadi kebutuhan saudara saya. Dan percayalah, ketika saudara dan saya melayani Tuhan dengan hati yang benar di hadapan Tuhan, ketika kita mau bayar harga untuk Tuhan, ketika kita tahu pengertian penderitaan bagi Injil dan salib bagi Injil, saya percaya ada waktunya akan buktikan hidupmu akan dipelihara Tuhan, keluargamu akan dipelihara Tuhan. Tuhan gak pernah tinggalkan itu. Kekayaan bukan menjadi satu dosa bagi orang Kristen, bagi seorang hamba Tuhan. Tetapi untuk memperoleh berkat kekayaan itu, kita perlu melalui salib Kristus. Dan salib Kristus mewarnai kekayaan dan berkat yang Tuhan berikan. Sehingga dengan berkat yang melimpah secara materi, kita bisa pakai untuk memuliakan salib Kristus juga dalam hidup saudara dan saya. Nah, lanjut saudara ya. Lanjut ayat ya, Filipi yang kedua ya, ayat yang ke-5-11. Paulus menulis syair pujian yang sangat indah seperti berlian yang begitu berkilau kepada Kristus dengan gaya bahasa kuno yang penuh hikmat, memakai kata-kata sejajar atau persamaan bunyi yang berulang dalam kalimat seperti secara beruntun kepada Kristus yang secara beruntun. Kristus yang merendahkan dirinya dan Allah Bapa sangat meninggikannya. Saudara, di dalam Filipi 2 ayat 5-11 ini adalah syair yang Paulus tulis kepada jemaat di Korintus. Ini bentuk juga kekaguman Paulus kepada Kristus, kepada Injil, sehingga dia mengagungkan Kristus. Dia katakan apa? Yesus yang merendahkan dirinya, Allah yang meninggikan dia. Saudara tahu, kalau engkau dan saya betul-betul dalam posisi merendahkan diri dalam pelayanan ini, kita betul-betul menghambakan diri kepada Kristus, percayalah, Yesus yang akan mengangkat saudara dan saya, bukan manusia, bukan gereja kita, bukan jemaat yang kita layani. Selanjutnya saudara ya, padahal kita tahu Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi dalam keadaan kondisi di penjara, saudara ya. Paulus menulis kepada jemaat di Filipi dalam kondisi di penjara. Nah, Paulus betul menikmati dimensi rohaninya, sehingga yang ada adalah kebanggaannya yang melampaui penderitaan secara tubuh yang terkekang dalam penjara. Padahal tubuhnya dikekang dalam penjara. Itu ketidaknyamanan buat Paulus, tetapi rohnya ternyala-nyala. Semangat Injilnya tetap berkobar-kobar. Ini yang ekspresi Paulus dari spirit Injil ya. Sebentar saudara. Maaf saudara. Ya, jadi kalau kita menderita karena Injil, saya yakin saudara nanti melayani Tuhan di berbagai tempat di mana Tuhan utus. Tentu kalau disediakan fasilitas sama gereja yang besar, saudara suka dan nyaman, itu oke, berkat saudara. Tapi saudara, ketika engkau ditempatkan pada satu gereja yang tidak baik, keadaan kondisi yang tidak mendukung, apa yang terjadi saudara? Apakah engkau tetap bersuka cita sebagaimana Paulus? Apakah engkau tetap memberikan motivasi kepada jemaat yang kau layani? Spirit Injil itu mengalirkan sukacita, kegembiraan,
ketika kita melayani Tuhan, impartasi tentang roh sukacita itu, sebagaimana Paulus. Selanjutnya saudara ya, Filipi 2 ayat 12-13. Nah ini yang saya katakan tadi, legalisme saudara ya, salah satunya ditulis dalam satu kalimat yang panjang yang tidak terpisah antara ayat 12 dan 13. Filipi 2 ayat 12, firman Tuhan katakan apa? Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan seperti waktu aku hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah ini ayat yang sering kali dipakai oleh legalisme saudara, doktrin legalisme, di mana mengajarkan bahwa keselamatan, berkat, keberhasilan itu diperoleh dengan kesalahan hidup kita. Tapi dia lupa dengan ayat 13. Ayat 13 berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan-Nya, saudara. Jadi ayat 13 menjadi pendorong saudara membuahkan keselamatan, menjadi berkat, memuliakan Tuhan. Saudara, ayat 12 dikatakan Spirit Injil akan terus konsisten secara terus menerus mengerjakan, menghasilkan buah keselamatan supaya nama Tuhan terus kita muliakan. Jadi artinya ketika kita mengerjakan firman Tuhan, mengerjakan keselamatan ini bukan berarti mempertahankan keselamatan supaya tidak hilang, tidak. Tapi keselamatan itu ya adalah bagian menjadi hidup kita untuk menunjukkan bahwa keselamatan yang sudah kita terima secara permanen itu menghasilkan buah firman dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita bisa memuliakan Tuhan. Itu maksud Filipi 2:12. Karena itu pun yang mengerjakannya Allah, bukan kita. Roh Allah yang dalam diri kita, yang memimpin hidup kita, yang mengerjakan itu semua, yang memampukan kita. Tanpa roh Allah kita nggak bisa menjadi pelaku firman. Selanjutnya ayat 13 saya katakan Spirit Injil sebagai karya roh Allah dalam kehidupan kita. Roh kita yang bersatu dengan roh Allah yang adalah orang pilihannya. Kita adalah orang pilihan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bisa menjadi pelaku firman. Kita bisa mengerjakan keselamatan kita karena kita tahu itu bagian Spirit Injil kita, dan itu roh Allah yang melakukannya dalam hidup kita, bukan karya kita. Karena kedagingan kita nggak mungkin kita bisa berkompromi dengan firman Tuhan, tapi roh Allah yang dalam diri kita yang bisa berkompromi dengan firman Tuhan. Kita berdoa.